Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak berbohong. Kalianlah yang salah paham. Hentikan. Kita harus menemukan jalan keluarnya sekarang. Di bawah terik matahari Baghdad yang menyengat, di tengah riuhnya pasar yang dipenuhi tawar-menawar dan aroma rempah, 4 pasang mata bertemu dalam kebisuan yang memekakan telinga. Malik, Zahra, Hasan, dan Omar, para maestro tipu daya yang selama ini bergerak dalam harmoni kejahatan, kini berdiri membeku. Wajah mereka pucat pasi, saling menuduh dengan sorot mata penuh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Hari itu seharusnya menjadi mahkota kejayaan mereka, puncak dari intrik panjang yang dirajut dengan cermat untuk menjerat sosok legendaris bernama Abu Nawas. Namun, takdir rupanya punya rencana lain, mengubah medan kemenangan yang mereka impikan menjadi arena pertarungan paling brutal, perang saudara yang dipicu oleh ambisi dan ketamakan mereka sendiri. Tuduhan meluncur deras, tak terucap namun terasa membakar udara di antara mereka. Rahasia-rahasia busuk yang tersimpan rapi kini menguak satu persatu, menjadi amunisi untuk saling melukai. Bukti-bukti palsu yang mereka ciptakan dengan susah payah untuk menjerat Abu Nawas kini berbalik menjadi belenggu tak terlihat yang mengikat pergelangan tangan mereka sendiri, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Dan di tengah pusaran kekacauan yang mereka ciptakan sendiri, sesosok bayangan muncul dari kerumunan, membawa serta senyum tipis yang penuh misteri. Abu Nawas, sosok yang seharusnya mereka taklukkan, kini berdiri di sana, menyaksikan kehancuran mereka dengan sorot mata yang tak terbaca. Apa sebenarnya yang telah terjadi, dan bagaimana kecerdikan sang legenda mampu mengubah skema rumit para penipu menjadi jebakan maut bagi diri mereka sendiri? Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, di antara hiruk-pikuk pasar dan gemerisik kain sutra di istana, hiduplah seorang pria yang namanya telah menjadi gumaman di setiap sudut kota, dari anak-anak jalanan hingga para petinggi istana. Abu Nawas. Ketenarannya tak hanya bersandar pada banyolan-banyolan cerdas yang kerap mengocok perut siapapun yang mendengarnya, melainkan juga pada kecerdikan luar biasa dan kebijaksanaannya yang melegenda. Setiap cerita tentangnya selalu berujung pada decak kagum. Bagaimana ia memecahkan masalah pelik dengan logika yang tak terduga, atau bagaimana ia menyindir ketidakadilan dengan humor yang menusuk, namun tanpa meninggalkan luka. Kisah-kisah Abu Nawas bukan sekedar hiburan, ia adalah cermin masyarakat, suara rakyat, dan penasihat tak resmi yang paling disegani, bahkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri. Popularitasnya memancar seperti permata di tengah gurun, menarik kekaguman sekaligus, tak terhindarkan, benih-benih iri hati. Di sudut lain Baghdad, jauh dari sorotan lampu istana, tersembunyi sebuah sarang intrik. Di sana, 4 sosok berhati gelap memendam ambisi yang membara, memantau setiap jejak ketenaran Abu Nawas dengan mata penuh kalkulasi. Mereka adalah Malik, otak di balik setiap skema rumit, seorang manipulator ulung dengan pikiran setajam belati dan visi yang selalu mengarah pada keuntungan pribadi. Malik tidak hanya sekedar cerdik, ia adalah seorang ahli strategi yang mampu melihat celah dalam setiap sistem, setiap kelemahan dalam setiap karakter. Ia memandang popularitas Abu Nawas bukan sebagai tanda kebaikan, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dialihkan, kekayaan yang bisa direbut. Baginya, Baghdad adalah papan catur raksasa, dan Abu Nawas adalah bidak yang terlalu berharga untuk tidak dikendalikan, atau jika perlu, disingkirkan. Di samping Malik, hadir Zahra, penipu berpesona mematikan. Kecantikannya adalah topeng yang sempurna, menyembunyikan pikiran licik dan ambisi tanpa batas. Senyumnya bisa meluluhkan hati, matanya bisa menipu jiwa, dan suaranya yang lembut mampu merangkai jaring kebohongan yang tak terlihat. Zahra adalah ahli dalam seni penyamaran dan manipulasi emosi, mampu mengubah dirinya menjadi siapapun yang dibutuhkan oleh skema mereka, dari wanita bangsawan yang anggun hingga pelayan yang polos. Ia melihat kejenakan Abu Nawas sebagai kelemahan, sebuah kesederhanaan yang bisa dieksploitasi untuk tujuan mereka. Reputasi Abu Nawas yang bersih adalah target utama Zahra,
Merusaknya berarti membuka jalan bagi mereka untuk menggantikan posisinya di hati rakyat dan istana. Melengkapi trio itu adalah Hasan, pengalih perhatian yang cekatan. Dengan gerakan tangannya yang lincah dan lidahnya yang lancar, Hasan bisa menciptakan kekacauan di satu tempat, sementara rencana utama mereka berjalan mulus di tempat lain. Ia adalah seorang ilusionis kejahatan, ahli dalam menciptakan keramaian, mengipasi gosip, atau bahkan mengatur pertengkaran kecil yang cukup besar untuk menarik perhatian dari apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan. Hasan memiliki naluri jalanan yang tajam, memahami bagaimana psikologi massa bekerja dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungan mereka. Ia iri pada perhatian yang selalu Abu Nawas dapatkan tanpa usaha, sementara Hasan harus selalu bekerja keras di balik bayangan. Baginya, menjatuhkan Abu Nawas berarti membuktikan bahwa kecerdasan licik mereka jauh lebih unggul daripada kebijaksanaan sederhana. Terakhir, ada Omar, mata-mata yang tak terlihat dan penyebar rumor yang licik. Omar adalah bayangan yang bergerak di antara keramaian, mendengarkan bisikan-bisikan, mengumpulkan informasi, dan kemudian dengan sengaja menaburkan benih-benih keraguan dan fitnah. Ia adalah ahli dalam seni desas-desus, mampu mengubah kebenaran menjadi kebohongan yang meyakinkan, atau memelintir fakta kecil menjadi skandal besar. Keberadaannya jarang disadari, namun dampaknya seringkali menghancurkan. Omar bersembunyi di balik kerudung anonimitas, mengoperasikan jarum-jarum intriknya di setiap kedai kopi, pasar, dan pertemuan rahasia. Ia melihat ketenaran Abu Nawas sebagai kelemahan yang bisa diserang dari dalam, dengan meracuni persepsi publik sedikit demi sedikit, hingga reputasi yang kokoh itu runtuh dengan sendirinya. Keempat penipu ulung ini, dengan Malik sebagai otak utama, Zahra sebagai daya pikatnya, Hasan sebagai tangan kanannya, dan Omar sebagai telinga dan lidah tersembunyi mereka, bersekongkol. Didorong oleh rasa iri yang membakar melihat kecemerlangan Abu Nawas yang tak tertandingi, diiringi ambisi untuk meraih kekuasaan dan kekayaan yang tak pernah mereka miliki, serta keinginan membara untuk menjara reputasi yang telah dibangun Abu Nawas dengan susah payah, mereka merancang sebuah skema rumit. Tujuan mereka jelas, menjatuhkan Abu Nawas dari singgasananya di hati rakyat Baghdad, menggantikan tempatnya dengan intrik dan tipuan mereka sendiri, dan mengambil alih gemerlap ketenarannya untuk kepentingan pribadi. Baghdad akan segera menjadi saksi bisu pertarungan antara kebijaksanaan murni dan kelicikan yang terencana. Malam itu, di sebuah sudut kota Baghdad yang remang, di balik dinding-dinding usang sebuah kedai teh yang jarang dikunjungi, 4 sosok berkerudung gelap berkumpul. Bayangan mereka menari-nari seperti hantu di bawah sorot lampu minyak yang berkedip. Udara dingin menyelinap dari celah-celah jendela, namun panasnya ambisi di antara mereka jauh lebih membara. Mereka bukanlah penyamun biasa yang hanya mengincar pundi-pundi emas, melainkan sekelompok otak licik yang haus akan penghinaan dan kehancuran reputasi, khususnya reputasi Abu Nawas yang terkenal cerdik. Sudah terlalu lama dia bermain-main dengan kepintarannya, merendahkan kita di mata orang banyak. Gerutu seorang pria bertubuh kekar dengan kumis lebat, suaranya berat dan penuh dendam. Ia adalah Khalid, pemimpin kelompok itu, seorang yang pernah dipermalukan oleh kecerdasan Abu Nawas di hadapan khalifah. Kali ini, bukan hartanya yang kita incar, melainkan kehormatannya. Kita akan merobek-robek harga dirinya hingga tak tersisa. Rencana busuk itu mulai terjalin, benang-benangnya ditenun dengan cermat dan penuh perhitungan. Mereka telah mengamati Abu Nawas selama berminggu-minggu, mempelajari kebiasaannya, lingkup pertemanannya, dan bahkan kelemahannya. Target utama mereka adalah sebuah warisan, bukan sembarang warisan, melainkan harta berharga seorang saudagar kaya raya bernama Sa'id bin Umar yang baru saja menghembuskan napas terakhir. Konon, Sa'id bin Umar adalah seorang yang sangat disegani dan kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seantero Baghdad. Warisannya, sebuah peti berukir indah berisi permata langka dan naskah-naskah kuno tak ternilai harganya, digadang-gadang sebagai salah satu harta paling berharga di seluruh kekhalifahan. Isu yang mereka sebarkan adalah bahwa Sa'id bin Umar dalam saat-saat terakhirnya telah mempercayakan warisan itu kepada Abu Nawas untuk diamankan. Sebuah kebohongan yang rapi, namun cukup meyakinkan untuk memicu kekacauan. Pertama, kita butuh identitas baru, kata seorang wanita dengan mata tajam dan jari-jari lentik. Namanya Zahra, ahli penyamaran dan pemalsuan. Kita akan menciptakan keluarga jauh Sa'id bin Umar yang baru muncul, haus akan hak mereka. Zahra menjelaskan, ia akan menyamar sebagai keponakan Sa'id bin Umar dari jauh, yang baru mengetahui kematian pamannya setelah sekian lama terisolasi di sebuah desa terpencil.
Identitas palsu ini akan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan dengan sangat teliti, surat kelahiran, silsilah keluarga, dan surat wasiat palsu yang menunjukkan keterkaitannya dengan saudagar tersebut. Dokumen-dokumen ini harus terlihat begitu meyakinkan, sehingga bahkan seorang hakim pun akan kesulitan meragukannya. Tegas Zahra, matanya berbinar licik. Selanjutnya, mereka akan memainkan drama emosional yang intens. Kita akan datang kepada Abu Nawas dengan air mata buaya, berpura-pura sangat berduka atas kematian Said bin Umar, dan sangat khawatir atas nasib warisan paman kami, ujar Hasan, seorang pria berwajah melankolis yang ahli dalam memanipulasi emosi. Aku akan berperan sebagai saudara yang sangat terpukul, seolah-olah seluruh hidupku bergantung pada warisan itu. Aku akan memohon, menangis, dan bahkan mengancam untuk membawa masalah ini ke hadapan khalifah jika Abu Nawas menolak untuk menyerahkan apa yang bukan miliknya. Tujuannya adalah untuk membuat Abu Nawas merasa terpojok, terbebani oleh tuntutan moral dan sosial. Mereka tahu betul bahwa Abu Nawas, meskipun cerdik, juga memiliki hati nurani yang kuat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Puncak dari skema rumit ini adalah menciptakan kesan bahwa warisan itu telah hilang, atau lebih tepatnya dicuri saat berada dalam pengawasan Abu Nawas. Kita akan membuat peti warisan palsu, usul Samir, seorang pemahat kayu ulung yang juga ahli dalam membuat kunci duplikat. Peti ini akan identik dengan peti asli milik Said bin Umar, tetapi isinya hanya batu-batu dan kertas kosong. Kita akan menukarnya dengan peti asli pada saat yang tepat. Rencananya adalah menyusup ke rumah Abu Nawas atau tempat manapun ia menyimpan warisan tersebut, menukar peti asli dengan yang palsu, lalu kemudian menuduh Abu Nawas telah menyelewengkan atau mencuri harta berharga itu. Khalid mengangguk puas, senyum tipis terukir di bibirnya. Dan ketika kita menuduhnya, kita akan memastikan ada saksi-saksi yang dipercaya, orang-orang yang akan bersumpah melihat Abu Nawas membawa peti itu, atau bahkan membuka dan mengambil isinya. Mereka akan membayar beberapa preman yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi palsu, bersaksi di pengadilan bahwa mereka melihat Abu Nawas melakukan tindakan mencurigakan terhadap warisan tersebut. Mereka juga berencana menyebarkan rumor-rumor keji di pasar dan tempat-tempat umum, menanamkan keraguan di benak masyarakat tentang integritas Abu Nawas. Desas-desas tentang keserakahan Abu Nawas akan menyebar seperti api, meruntuhkan reputasinya sedikit demi sedikit. Ingat, tujuan kita bukan hanya membuatnya miskin, tetapi membuatnya dipermalukan di hadapan seluruh Baghdad, di hadapan khalifah sendiri. Khalid menekankan, matanya menyala-nyala. Kita akan menghancurkan citranya sebagai orang bijak dan jujur, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayangan kehinaan. Mereka berempat saling pandang, kilatan tekad dan niat jahat terpancar jelas di mata masing-masing. Mereka telah merancang jebakan ini dengan segala kecerdikan dan kejamnya, yakin bahwa kali ini si jenius Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Drama emosional yang memilukan, dokumen-dokumen palsu yang meyakinkan, penipuan identitas yang sempurna, dan tuduhan kehilangan harta warisan yang dipersiapkan dengan matang. Semua elemen ini dirajut menjadi sebuah jaring yang tak kasat mata, siap menjerat Abu Nawas ke dalam skandal yang akan mengguncang Baghdad dan merenggut kehormatannya untuk selamanya. Mereka membayangkan sorot mata penghinaan dari kerumunan, bisikan-bisikan jijik yang akan mengikuti Abu Nawas kemanapun ia pergi, dan kehancuran yang akan menimpanya. Rencana itu sudah matang dan Baghdad tidak akan pernah sama lagi. Malik, Zahra, Hasan, dan Omar melangkah maju dengan keyakinan yang membara di relung jiwa mereka. Setiap denyut jantung memompa tekad yang tak tergoyahkan. Rencana yang telah mereka susun dalam bayangan dengan segala kerumitan dan kecerdikannya kini mulai digelar di panggung realitas. Jaring tipuan yang mereka anyam dengan benang-benang muslihat dan manipulasi perlahan namun pasti terentang luas, siap menjerat Abu Nawas dalam pusarannya. Langkah pertama adalah menanam benih keraguan. Hasan, dengan kepiawaiannya menciptakan gangguan dan pengalihan perhatian, memulai aksinya. Ia mengatur serangkaian insiden kecil di sekitar kediaman Abu Nawas atau tempat harta itu disimpan. Misalnya, sebuah lilin yang sengaja ditiup angin sepoi-sepoi pada saat yang genting, memadamkan cahaya dan menciptakan kebingungan sesaat. Atau suara kucing yang tiba-tiba berkejaran di atap menarik perhatian para penjaga dari posisinya untuk sejenak. Kejadian-kejadian minor ini, meski tampak tidak signifikan, dirancang untuk membangun pola kelalaian, pola gangguan yang selalu muncul di sekitar Abu Nawas, seolah alam semesta pun bersekongkol untuk menguji kewaspadaannya.
Namun tujuannya bukan menguji, melainkan menipu. Zahra dengan kecerdasan analitisnya bertugas mengamati dan mencatat setiap detail kecil dari kebiasaan Abu Nawas. Pukul berapa ia biasanya memeriksa kunci, seberapa sering ia menegur penjaga, atau kapan ia cenderung teralihkan oleh suatu perbincangan. Informasi ini menjadi peta bagi langkah-langkah selanjutnya, memastikan setiap aksi mereka tepat sasaran, seolah-olah merupakan reaksi alami dari lingkungan sekitar, bukan rekayasa. Zahra menyusun laporan mental, menganalisis titik-titik lemah dalam rutinitas keamanan, dan mencari celah yang bisa mereka eksploitasi. Setiap kebiasaan Abu Nawas, sekecil apapun, menjadi mata rantai dalam jaring yang akan menjeratnya. Sementara itu, Malik, sang ahli siluman dan manipulasi fisik, mempersiapkan alat dan perannya. Ia berhasil mendapatkan cetakan kunci duplikat yang nyaris sempurna untuk pintu-pintu penting, atau setidaknya mempelajari mekanisme gembok dan kunci yang digunakan. Bukan untuk mendobrak secara paksa, melainkan untuk membuka dan mengunci kembali tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Setiap gerakannya dirancang untuk presisi, tidak ada ruang untuk kesalahan. Keberhasilannya bergantung pada kemampuannya bergerak seperti bayangan, tak terlihat dan tak terdengar, meninggalkan kesan bahwa tidak ada penyusup, hanya sesuatu yang terjadi karena kurangnya pengawasan. Omar, dengan kekuatannya dan kemampuannya menangani beban, akan menjadi eksekutor utama ketika saatnya tiba untuk memindahkan harta tersebut, namun bukan dengan cara kasar. Perannya adalah memastikan harta itu menghilang, meninggalkan jejak-jejak yang mengarah pada kesimpulan tunggal, kelalaian Abu Nawas. Ia harus mampu bergerak cepat dan senyap, seolah harta itu lenyap begitu saja, atau dipindahkan dengan izin, namun tanpa sepengetahuan Abu Nawas yang seharusnya bertanggung jawab penuh atasnya. Jaringan tipuan itu mulai menunjukkan bentuknya yang mengerikan. Pada suatu malam, ketika bulan sabit tergantung tipis di langit Baghdad yang gelap, Hasan menciptakan keributan kecil di pasar dekat kediaman Abu Nawas. Teriakan palsu tentang kebakaran kecil atau keributan antar pedagang cukup untuk menarik perhatian beberapa penjaga yang seharusnya berpatroli di sekitar harta. Perhatian mereka teralih, meski hanya beberapa menit, namun cukup. Malik memanfaatkan momen singkat itu, menyelinap masuk ke salah satu ruangan yang menjadi akses ke area penyimpanan harta. Ia tidak langsung mengambil harta, melainkan mengubah posisi beberapa barang kecil di dalamnya, menempatkan sebuah catatan palsu yang tampak seperti tulisan tangan Abu Nawas sendiri, sebuah daftar belanjaan yang aneh atau coretan acak di tempat yang mencolok, seolah-olah Abu Nawas baru saja berada di sana, tetapi kemudian meninggalkannya dalam keadaan tidak terkunci atau tidak tertutup rapat. Tujuannya adalah menanamkan ide bahwa Abu Nawas tidak terlalu teliti. Keesokan harinya, kepanikan kecil mulai menyebar ketika salah satu penjaga menemukan pintu yang sedikit terbuka dan catatan aneh itu. Abu Nawas yang dipanggil tentu saja terkejut. Ia berkesirat bahwa ia telah mengunci semuanya, namun catatan dan pintu yang terbuka itu menjadi bukti bisu yang seolah menyangkalnya. Mungkin Abu Nawas terlalu lelah semalam, bisik seorang penjaga kepada yang lain, seperti yang telah diharapkan oleh Zahra, atau pikirannya sedang kalut dengan teka-teki baru dari Khalifah. Setiap bisikan, setiap keraguan yang disemai adalah bagian dari rencana mereka. Ini adalah langkah pertama untuk menggoyahkan kepercayaan orang lain pada ketelitian Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, skenario berlanjut. Kali ini Omar yang beraksi. Dengan bantuan Malik yang membuka jalan, Omar menyelinap ke ruang penyimpanan saat Abu Nawas sedang sibuk menghadiri sesi peradilan di Istana Khalifah. Pintu tidak didobrak, kuncinya digunakan dengan presisi tinggi. Omar tidak mengambil seluruh harta, melainkan hanya sebagian kecil dari emas batangan, meninggalkan beberapa jejak yang samar. Bukan jejak pencuri profesional yang rapi, melainkan jejak yang ambigu. Sebuah gembok yang sedikit miring, seolah tergesa-gesa dikunci, atau bahkan salah satu kantung koin yang tergeletak begitu saja di lantai, dengan beberapa koin berhamburan keluar. Kesannya adalah kekacauan kecil yang disebabkan oleh terburu-buru, bukan tindakan kriminal yang direncanakan. Seolah-olah seseorang telah masuk, mengambil sesuatu, dan pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin seseorang yang memiliki akses, atau yang lalai menutup rapat. Ketika kehilangan itu ditemukan, lagi-lagi tuduhan segera mengarah pada kelalaian. "Mengapa gemboknya miring?" tanya salah satu pengawas dengan nada curiga. Dan koin-koin ini seolah-olah tidak ada yang peduli untuk merapikannya. Abu Nawas meski merasa terpojok, bersikeras bahwa ia telah memeriksa semuanya dengan saksama. Namun, serangkaian kejadian kecil sebelumnya telah menodai reputasi ketelitiannya. Keraguan telah tumbuh
dan kini mulai berbuah. Zahra memastikan bahwa informasi tentang kelalaian ini menyebar dengan cepat dan efektif di kalangan istana dan pasar. Ia menyebarkan rumor secara halus melalui para pelayan dan pedagang, yang kemudian menyampaikannya dalam obrolan sehari-hari. Katanya Abu Nawas makin pelupa, atau sayang sekali, hartanya berkurang sedikit karena kecerobohan. Kata-kata ini seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu, secara perlahan mengikis citra Abu Nawas sebagai penjaga yang cermat. Mereka menanamkan ide bahwa hilangnya harta tersebut bukan karena pencurian, melainkan karena pengabaian dan kurangnya perhatian dari pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab. Setiap langkah mereka direncanakan dengan cermat untuk memperkuat narasi bahwa Abu Nawas adalah pihak yang harus disalahkan. Malik memastikan bahwa tidak ada jejak kaki asing yang tertinggal, tidak ada sidik jari yang bukan milik Abu Nawas atau orang-orang yang sah. Hasan terus menciptakan gangguan-gangguan minor yang seolah-olah menguji kesabaran dan fokus Abu Nawas, menguras energinya secara mental dan membuatnya terlihat lebih lelah dan rentan terhadap kesalahan. Omar setelah memindahkan bagian awal harta, menyiapkan rencana untuk pemindahan besar-besaran yang akan dilakukan dengan cara yang paling terlihat seperti kesalahan Abu Nawas sendiri. Puncaknya tiba beberapa hari kemudian. Malik dengan ketenangannya yang dingin mengambil risiko terbesar. Ia masuk ke dalam ruang penyimpanan utama, tidak untuk mencuri, tetapi untuk memperingatkan dengan cara yang paling manipulatif. Ia meninggalkan jejak kaki yang samar, mirip dengan jejak sepatu Abu Nawas sendiri. Setelah mempelajari ukuran dan pola langkahnya, ia juga meninggalkan sebuah pintu lemari penyimpanan harta sedikit terbuka, namun tidak kosong. Di dalamnya, ia meletakkan sebuah bungkusan kecil berisi beberapa koin emas yang tampak seperti tergeletak begitu saja, seolah-olah seseorang telah membukanya, mengambil sebagian, dan meninggalkannya tanpa ditutup rapat karena terburu-buru atau kelalaian. Ini bukan pencurian. Ini adalah provokasi yang dirancang untuk menimbulkan kepanikan dan menuding ketidakhati-hatian. Ketika bungkusan itu ditemukan, Abu Nawas menjadi sangat marah. Ia bersumpah demi nama Allah bahwa ia telah mengunci semuanya. Namun buktinya ada di depan mata. Pintu lemari terbuka, koin-koin di dalamnya tidak rapi, dan ada jejak kaki samar yang entah mengapa terlihat sangat mirip dengan jejaknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Seru Khalifah dengan nada yang mulai kehilangan kesabaran. Apakah kau tidak bisa menjaga amanah dengan lebih baik, wahai Abu Nawas? Pertanyaan itu menusuk jantung Abu Nawas, dan ia merasakan jaring tipuan itu mengencang di sekelilingnya. Malik, Zahra, Hasan, dan Omar mengamati dari kejauhan. Setiap keberhasilan kecil dalam tipuan mereka adalah kemenangan dalam pertempuran yang lebih besar. Mereka telah berhasil menciptakan serangkaian kejadian yang membuat Abu Nawas tampak terjebak, seolah-olah harta itu memang hilang atau dicuri karena kelalaiannya. Setiap langkah mereka dirancangkan dengan cermat, setiap detail dipikirkan dengan saksama untuk memperkuat narasi bahwa Abu Nawas adalah pihak yang harus disalahkan. Jaring tipuan telah terentang sempurna, menjerat korbannya dalam ilusi yang tak terbantahkan, dan kini aksi mereka telah dimulai sepenuhnya. Abu Nawas, tanpa menyadarinya, sedang berjalan di atas tali tipis yang telah mereka pasang, menuju jurang yang telah mereka gali untuknya. Meskipun jaring penipuan para penipu itu tampak sempurna, tenunannya begitu rapi hingga mampu menjerat siapa saja yang lengah, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak sepenuhnya tertipu. Ia telah menyaksikan banyak tipu daya sepanjang hidupnya, dari intrik istana hingga muslihat pasar, dan pengalamanlah yang mengasah mata batinnya setajam pedang. Keempat penipu itu, yang memperkenalkan diri sebagai saudagar ulung dari negeri seberang, bergerak dengan harmoni yang mengagumkan di mata orang awam. Mereka saling puji, saling mendukung, dan memamerkan kesetiakawanan yang seolah tak tergoyahkan. Namun, di balik senyum ramah dan janji-janji manis yang mereka obral, Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang mengganjal, seperti benang kusut dalam sehelai kain sutra yang indah. Dengan pengamatan tajam yang nyaris tak terlihat dan intuisi kuat yang jarang meleset, ia mulai melihat retakan kecil dalam persahabatan yang mereka perlihatkan. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang terburu-buru menghakimi.
Ia lebih suka mengamati, membiarkan waktu menyingkap kebenaran, sehelai demi sehelai. Dia memperhatikan bagaimana mata mereka sesekali beradu pandang dengan kilatan yang sulit diartikan ketika salah satu dari mereka berbicara terlalu lama atau terlalu banyak memuji diri sendiri di hadapan calon korban. Ada ketegangan halus yang tersembunyi di balik tawarnya mereka, sebuah persaingan yang tak terucap, namun begitu kentara bagi mata yang terlatih. Pada suatu malam, di sebuah kedai teh remang-remang tempat para penipu sering berkumpul untuk merayakan kesuksesan mereka, Abu Nawas sengaja memilih tempat duduk yang agak tersembunyi, tak jauh dari meja mereka. Ia berpura-pura menikmati minuman hangatnya, telinganya awas menangkap setiap bisikan dan intonasi. Ia mendengar bagaimana mereka berbicara tentang pembagian keuntungan, dan di sanalah retakan itu semakin melebar. Bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, melainkan pertengkaran kecil yang nyaris meledak, diwarnai dengan nada-nada menuntut dan saling curiga. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa ia telah bekerja lebih keras, sementara yang lain merasa bagiannya tidak adil. Kata-kata kasar nyaris terucap sebelum salah satu dari mereka dengan cepat meredakan situasi dengan senyum palsu dan kalimat yang menenangkan, hanya untuk menjaga agar sandiwara persahabatan mereka tidak runtuh di depan umum. Abu Nawas menyadari bahwa ikatan mereka sebenarnya didasari oleh nafsu dan keserakahan, bukan loyalitas sejati. Mereka bagaikan serigala-serigala yang bersekutu untuk memburu mangsa, namun siap saling menerkam jika ada kesempatan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Kecemburuan dan keinginan untuk menguasai lebih banyak harta melayang di udara, lebih pekat daripada asap shisha yang mengepul di kedai itu. Keharmonisan yang mereka perlihatkan hanyalah topeng tebal untuk menyembunyikan motif asli mereka yang busuk. Setiap pujian yang keluar dari bibir mereka adalah investasi untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dan setiap dukungan yang diberikan adalah kalkulasi cerdik agar roda penipuan terus berputar. Ia melihat bagaimana salah satu penipu yang selalu tampil paling karismatik seringkali mencoba memanipulasi yang lain agar melakukan bagian pekerjaan yang lebih berat atau mengambil risiko yang lebih besar. Sementara ia sendiri mengambil porsi keuntungan yang tidak sebanding. Para penipu lainnya, meskipun tampak patuh, tidak sepenuhnya bodoh. Mereka menyimpan dendam dan kekesalan di dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk membalas, atau setidaknya menuntut hak mereka dengan cara yang lebih agresif. Mata mereka, yang biasanya dipenuhi senyum palsu saat berinteraksi dengan korban, kini menampilkan sorot perhitungan dan ambisi yang tak berkesudahan ketika mereka berada di antara sesama. Bahkan dalam hal paling kecil, seperti siapa yang membayar makanan, atau siapa yang harus mengambil giliran pertama dalam menyampaikan cerita bohong mereka, Abu Nawas melihat ada dinamika kekuasaan yang terus-menerus bergeser dan dipertaruhkan. Tidak ada pengorbanan tulus, tidak ada kepedulian sejati. Yang ada hanyalah perhitungan untung rugi dan kesediaan untuk menjual bahkan kehormatan rekan sendiri demi sedikit keuntungan tambahan. Persahabatan mereka adalah ilusi yang rapuh, dibangun di atas pasir kebohongan dan materialisme. Dan Abu Nawas, dengan senyum tipis di bibirnya, tahu bahwa ilusi itu, cepat atau lambat, akan hancur berkeping-keping oleh tangan-tangan yang membangunnya sendiri. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada para korban, wajah asli dari persahabatan palsu tersebut. Keserakahan adalah benih penghancur yang akan tumbuh subur di antara mereka. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di atas Baghdad, melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di gang-gang sempit. Di sebuah rumah reyot di pinggiran kota, 4 penipu ulung berkumpul. Mata mereka berbinar di atas tumpukan harta curian yang baru saja mereka bagi. Keberhasilan mereka malam itu terasa manis, dan tawa rendah kerap pecah di antara mereka. Namun, di tengah euforia itu, Abu Nawas hadir bukan sebagai penyamar, melainkan sebagai bayangan yang tak terlihat. Seorang pengamat yang cerdik, yang telah memahami setiap gerak-gerik mereka, bahkan sebelum mereka merencanakannya. Ia tak perlu mengangkat pedang atau melontarkan ancaman. Senjata Abu Nawas adalah akal dan bisikan yang menghanyutkan. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya yang terkenal, telah lama mengikuti jejak gerombolan penipu ini. Ia tahu mereka licik,
serakah, dan yang paling penting, rentan terhadap benih-benih kecurigaan. Tanpa perlu melakukan banyak hal, Abu Nawas secara halus mulai menaburkan benih-benih kecurigaan di antara para penipu. Ia tidak langsung menuduh, tidak pula menunjuk jari. Sebaliknya, ia menyiratkan melalui orang-orang yang tanpa sadar menjadi perantaranya. Pedagang kecil yang bergosip di pasar, pengemis yang mendengar selintingan, atau bahkan penjaga malam yang termakan rumor bahwa mungkin ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti wabah, dimulai dari satu telinga ke telinga lainnya. Setiap kali tumbuh sedikit lebih besar dan lebih beracun. Kudengar, salah satu penipu mendengar dari seorang tukang roti yang kebetulan lewat, bahwa ada salah satu di antara gerombolan itu yang rupanya memiliki ambisi lebih besar dari yang lain. Ia berencana mengambil bagian terbesar, atau bahkan seluruh harta curian itu untuk diri sendiri. Kalimat itu, yang sebenarnya adalah gema dari bisikan awal Abu Nawas, kini telah berubah menjadi sebuah pernyataan yang seolah-olah memiliki dasar kebenaran. Penipu itu terdiam, menatap teman-temannya yang sedang menghitung jarahan mereka. Senyum di wajah mereka kini tampak sedikit berbeda, sedikit lebih licik dari sebelumnya. Di sudut lain kota, penipu lainnya mendengar desas-desas serupa dari seorang penjual rempah. "Hati-hati," kata penjual itu, dengan tatapan penuh arti. Seringkali serigala terbaik bersembunyi di balik kulit domba yang paling jinak. Bisikan ini bekerja secara perlahan namun pasti, menggerogoti kepercayaan di antara mereka. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap gerak-gerik kini diinterpretasikan ulang melalui lensa kecurigaan yang telah ditanamkan Abu Nawas. Mereka mulai mengingat detail-detail kecil. Bagaimana salah satu dari mereka selalu berada di belakang saat pembagian. Bagaimana yang lain terlalu cepat mengambil bagiannya. Atau bagaimana yang ketiga selalu memiliki alasan untuk pergi sebentar dari kelompok. Kecurigaan itu awalnya hanya sebatas bisikan, kini mulai berakar. Percakapan di antara mereka menjadi lebih tegang. Mereka mulai saling mengawasi. Mata mereka berkejaran di setiap sudut ruangan. Ketawa yang dulu pecah kini digantikan oleh keheningan yang canggung, diselingi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tersirat, penuh dengan tuduhan yang tak terucapkan. Mereka mulai berdebat tentang cara menyimpan harta, tentang siapa yang harus menjaga malam, dan tentang siapa yang paling bisa dipercaya. Setiap argumen kecil kini menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kecurigaan baru. Abu Nawas tersenyum tipis dari kejauhan. Ia tidak perlu beraksi secara langsung. Racun keraguan yang ia taburkan telah bekerja dengan sempurna. Para penipu, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan yang kuat dalam kejahatan mereka, kini terpecah belah oleh benih-benih kecurigaan yang ditanamkan dengan begitu halus. Harta curian yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi mereka, kini menjadi pemicu perpecahan, simbol dari pengkhianatan yang mungkin yang mengintai di antara mereka. Pada akhirnya, yang diperlukan hanyalah sebuah ide, sebuah bisikan yang tepat untuk menghancurkan ikatan yang dibangun di atas dasar kejahatan. Abu Nawas tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kejelian melihat kelemahan manusia dan kearifan untuk memanfaatkannya demi kebaikan. Malam itu bukan hanya bulan yang menggantung tipis, tetapi juga ikatan di antara para penipu yang siap untuk putus kapan saja. Benih kecurigaan yang telah ditaburkan Abu Nawas kini tumbuh subur, menjalar seperti gulma beracun yang melilit erat setiap jalinan persekutuan mereka. Udara di antara Malik, Zahra, Hasan, dan Omar menebal, dipenuhi bisikan tak kasat mata dan tatapan tersembunyi. Ikatan yang semula ditempa oleh janji keuntungan bersama, kini rapuh, berderak di bawah beban paranoia yang kian memberat. Masing-masing mulai merasa punggungnya terarah pada belati yang mungkin saja datang dari rekan terdekat. Malik, yang selalu menganggap dirinya pemimpin tak resmi dalam skema penipuan ini, adalah yang pertama merasakan sengatan itu. Tatapan Zahra, yang sebelumnya ia anggap sebagai kekaguman atau setidaknya kesetiaan, kini terlihat penuh perhitungan. Setiap senyumnya terasa menyimpan makna ganda. Setiap persetujuannya disusul oleh keraguan yang tak terucapkan di benak Malik. Ia mulai menelusuri kembali percakapan mereka, mencari celah dalam setiap kata Zahra, merangkai potongan-potongan kecil menjadi mozaik pengkhianatan yang belum terjadi namun terasa begitu nyata.
Apakah Zahra mencoba memotongnya dari keuntungan yang lebih besar? Apakah dia memiliki rencana sampingan dengan Hasan atau bahkan dengan Omar? Kecurigaan itu menggerogoti pikiran Malik siang dan malam, mendorongnya untuk mulai menyusun langkah balasan. Ia akan memastikan bahwa jika Zahra bermain api, maka dialah yang akan terbakar paling parah. Rencananya adalah memanipulasi informasi, memberikan Zahra detail yang sedikit menyimpang tentang strategi mereka, sehingga jika ada kebocoran atau kesalahan, jari telunjuk akan mengarah padanya. Malik tidak hanya ingin selamat, ia ingin melihat Zahra terperosok lebih dalam dari siapapun, memastikan bagiannya tetap utuh, bahkan bertambah. Sementara itu, Zahra merasakan perubahan dingin dalam sikap Malik, mengalihkan pandangannya yang waspada kepada Hasan. Malik yang mendadak pendiam dan sering melamun di tengah diskusi, seolah sedang menyembunyikan sesuatu, justru membuatnya merasa terancam. Ia tahu ambisi Malik sebesar egonya, dan Zahra tak sudi menjadi pion dalam permainan siapapun. Hasan, dengan caranya yang licik dan selalu mencari celah, tampak lebih berbahaya di mata Zahra. Pria itu memiliki koneksi di banyak tempat gelap, jaringan yang bisa dengan mudah ia manfaatkan untuk mengkhianati mereka. Zahra ingat bagaimana Hasan pernah bercerita dengan bangga tentang tipu daya kecilnya di masa lalu, kisah-kisah yang kini ternial sebagai peringatan. Ia mulai memata-matai Hasan secara tidak langsung, memperhatikan gerak-geriknya, siapa yang dia temui, dan bahkan pesan-pesan singkat yang kadang-kadang ia tukarkan dengan sembunyi-sembunyi. Zahra mulai membangun jaring-jaringnya sendiri, berencana untuk mengungkap kelemahan Hasan atau bahkan menjebaknya dalam kesalahan fatal yang bisa ia manfaatkan untuk mengamankan posisinya. Jika Hasan berani mencoba melangkahi, Zahra akan memastikan bahwa Abu Nawas akan tahu siapa dalang di balik semua ini, dan ia akan berdiri sebagai satu-satunya yang tidak bersalah dengan bagian keuntungan yang paling besar tentunya. Hasan, yang merasa Zahra semakin sering meliriknya dengan sorot mata menilai, dan sadar bahwa Malik telah menarik diri ke dalam cangkangnya sendiri, mengalihkan fokusnya ke Omar. Hasan tahu Omar adalah orang yang haus kekuasaan, orang yang tidak akan segan menginjak teman demi mencapai puncaknya. Ia melihat bagaimana Omar seringkali melebih-lebihkan kontribusinya, bagaimana ia memposisikan diri seolah-olah dialah otak di balik semua ini. Hasan mulai merasa Omar adalah ancaman terbesar bagi bagiannya dari hasil penipuan itu. Omar terlalu ambisius, terlalu berani, dan itu bisa berbahaya bagi mereka semua jika ia memutuskan untuk bertindak solo. Maka, Hasan mulai mengintai Omar. Ia menyewa mata-mata kecil di antara anak jalanan yang ia kenal untuk mengikuti Omar, mencari tahu dengan siapa ia berbicara, kemana ia pergi di malam hari, dan apa saja yang Omar rencanakan di balik layar. Hasan mengumpulkan setiap informasi, setiap rumor, setiap detail yang bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Omar. Ia bermaksud menggunakan informasi ini untuk memeras Omar agar menyerahkan sebagian besar keuntungannya, atau bahkan menyingkirkannya dari permainan sepenuhnya, memastikan ia sendiri yang mendapat bagian paling besar dari harta rampasan Abu Nawas. Namun, Omar sendiri sudah bergerak. Ia merasakan atmosfer tegang yang mencekik dan melihat perubahan sikap pada Malik, Zahra, dan Hasan. Omar tahu bahwa dalam permainan serigala, yang terlemah akan selalu menjadi santapan pertama, dan di matanya, Maliklah yang paling mudah dihantam. Malik memiliki temperamen yang meledak-ledak dan seringkali terlalu mempercayai orang lain, yang membuat Omar melihatnya sebagai target empuk untuk disebarkan rumor. Omar mulai secara halus menaburkan benih keraguan tentang integritas Malik kepada orang-orang yang mungkin akan meneruskan bisikan itu ke Zahra atau Hasan. Ia membisikkan bahwa Malik seringkali ceroboh dalam menjaga rahasia, bahwa ia mungkin saja telah mengungkapkan terlalu banyak kepada pihak luar, atau bahkan bahwa Malik sedang merencanakan untuk melarikan diri dengan semua keuntungan. Omar tidak hanya ingin mendiskreditkan Malik, ia ingin melihat Malik jatuh, tersingkir dari lingkaran mereka sehingga ia bisa naik dan mengambil alih kendali. Dengan Malik tersingkir, Zahra dan Hasan akan lebih mudah ia kendalikan, dan keuntungan maksimal yang diidamkannya akan semakin dekat. Kepercayaan di antara mereka hancur berkeping-keping, digantikan oleh paranoia yang mengakar dalam dan ambisi pribadi yang membara. Ruang pertemuan rahasia mereka yang dulunya dipenuhi tawa dan rencana berani, kini diisi oleh keheningan tegang. Setiap tatapan saling beradu bagai pedang yang siap menebas. Masing-masing menyusun rencana rahasia mereka sendiri, mengasah strategi untuk mengakali rekan-rekan mereka. Bukan lagi untuk keberhasilan kolektif, melainkan untuk keuntungan maksimal pribadi dari skema penipuan terhadap Abu Nawas. Abu Nawas mungkin telah menabur benih keraguan, namun yang tumbuh adalah hutan pengkhianatan yang lebat, siap memangsa siapapun yang lengah. Udara di ruang pertemuan pribadi itu terasa dingin.
membekukan bahkan sebelum kesepakatan itu mencapai puncaknya. Malam itu seharusnya menjadi malam di mana jerih payah penipuan mereka yang rumit, yang telah memakan waktu berbulan-bulan, akan dipanen. Di dalam sebuah penthouse mewah yang terletak di lantai tertinggi salah satu gedung pencakar langit Jakarta, 4 siluet duduk mengelilingi meja mahoni yang dipoles, masing-masing membawa senyum tipis yang menyembunyikan ribuan intrik. Ada Bram, si perencana utama, dengan tatapan tajamnya yang tak pernah luput mengawasi detail. Mira, si ahli manipulasi emosi, yang suaranya bisa menghipnotis siapapun. Rio, si pakar teknologi, yang jejak digitalnya tak terdeteksi. Dan terakhir, Busari, seorang figur terhormat yang menjadi wajah publik dari skema mereka. Mereka telah berhasil. Korban-korban mereka telah menyerahkan segalanya, dan kini tiba saatnya membagi kue hasil kejahatan mereka yang menggiurkan. Namun di balik fasad keramahan dan tawa palsu yang sesekali pecah, masing-masing dari mereka menyimpan sebuah rahasia, sebuah rencana busuk yang dirajut dalam kegelapan, bertujuan untuk menjatuhkan yang lain dan meraup seluruh harta rampasan. Bram adalah yang pertama memecah keheningan. Seringai kecil muncul di bibirnya saat ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik jasnya. Rekan-rekan, ini adalah rincian pembagian akhir. Setelah semua perhitungan dan potongan untuk operasional kita, katanya, menekankan kata terakhir dengan intonasi yang ambigu. Mira dengan tenang menyilangkan kakinya, gaun sutranya berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. "Oh, benarkah Bram? Karena saya punya perhitungan lain," sahutnya. Suaranya manis namun mengandung racun. Ia meletakkan tablet di atas meja, memutar layarnya agar semua bisa melihat. Di sana terpampang sebuah grafik yang menunjukkan aliran dana yang jauh lebih besar dari yang Bram sebutkan. Dengan sebagian besar dana mengalir ke rekening lepas pantai yang tidak pernah mereka diskusikan, terhubung langsung dengan sebuah perusahaan cangkang atas nama adik Bram. Apakah operasional itu termasuk liburan mewah adikmu di Bahama, Bram? Atau mungkin investasi properti barunya di Bali? Tuduhnya. Senyumnya kini membeku. Wajah Bram mengeras. Ia tidak menyangka Mira akan sejauh itu. "Itu fitnah, Mira. Kamu mencoba memutarbalikkan fakta," gertaknya. Tangannya mengepal di bawah meja. Sebelum Bram bisa melanjutkan, Rio, yang selama ini dia mengamati, terkekeh sinis. "Fitnah? Saya rasa bukan begitu, Bram. Saya punya log percakapanmu dengan investor palsu yang kamu ciptakan sendiri, lengkap dengan transkrip saat kamu menginstruksikan mereka untuk mentransfer sebagian dana ke rekening pribadi sebelum masuk ke rekening utama kita," ungkap Rio. Dengan gerakan cepat, ia memproyeksikan data dari jam tangannya ke layar tablet Mira, menimpa grafik sebelumnya dengan serangkaian pesan terenkripsi. Dan, oh, kebetulan sekali, alamat IP server yang kamu gunakan untuk percakapan itu terlacak ke sebuah kafe internet di dekat apartemenmu. Rio bersandar, puas melihat Bram pucat pasi. Suasana menjadi tegang. Bram melotot ke arah Rio, pengkhianatan yang jelas terlihat di mata mereka. Namun kejutan belum berakhir. Busari, yang sedari tadi terlihat anggun, kini mengeluarkan sebuah dokumen berstempel resmi dari tas tangannya yang mewah. "Kalian semua terlalu fokus pada uang sampai melupakan hal yang lebih besar," katanya. Suaranya datar namun penuh otoritas. "Saya telah memalsukan sejumlah bukti transfer dan dokumen kepemilikan. Saya berniat menyerahkan bukti-bukti ini kepada pihak berwenang, lengkap dengan pernyataan yang akan menunjuk kalian bertiga sebagai dalang utama di balik semua ini." Busari meletakkan dokumen itu di meja, sebuah akta pendirian perusahaan fiktif yang baru dengan tanda tangan Bram, Mira, dan Rio sebagai direktur dan pemegang saham utama. "Tentu saja, saya hanya seorang konsultan yang tidak tahu apa-apa, yang disewa untuk membantu dalam urusan administrasi." Seketika, ketiga penipu lainnya membeku. Rencana Busari jauh lebih kejam dan berani. Ia tidak hanya ingin mengambil uang, tapi juga membersihkan namanya sepenuhnya dengan mengorbankan mereka. Mira adalah yang pertama pulih. Dengan gesit, ia mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dari sakunya. "Maaf Busari, tapi saya rasa Anda lupa bahwa setiap percakapan kita, setiap instruksi yang Anda berikan, setiap detail rencana besar ini telah saya rekam," katanya, menekan tombol putar. Dari perekam itu terdengar jelas suara Busari memberikan arahan detail tentang bagaimana memanipulasi korban, bagaimana mengalihkan dana, dan bahkan bagaimana menciptakan alibi palsu.
Saya punya salinan digitalnya, disimpan di berbagai server aman di seluruh dunia. Jika saya sampai kenapa-kenapa, rekaman ini akan otomatis terunggah ke publik dan ke pihak berwenang. Rio yang tampaknya telah mengantisipasi putar balik ini juga tidak tinggal diam. Saya juga punya bukti tambahan, Bu Sari. Data finansial pribadi Anda yang sangat sensitif, termasuk transaksi mencurigakan di luar skema kita ini, yang saya tarik dari sistem perbankan. Informasi tentang bagaimana Anda menggelapkan dana dari proyek-proyek pemerintah sebelumnya, jauh sebelum kita bertemu. Ujar Rio, seringai dingin. Ia mengangkat tangannya yang lain, menunjukkan sebuah hard drive kecil. Salinan telah dikirimkan ke beberapa jurnalis investigasi. Saya hanya perlu menekan satu tombol untuk mempublikasikannya. Dan karir Anda, reputasi Anda, semuanya akan hancur. Bram, yang merasa terpojok dari segala sisi, juga mengeluarkan kartu asnya. Ia mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik pinggangnya dan menodongkannya ke arah Bu Sari. "Cukup, kalian semua terlalu banyak omong kosong," teriaknya, suaranya bergetar. "Saya punya bukti fisik. Salinan asli surat perjanjian yang kamu tanda tangani, Bu Sari, yang mengakui keterlibatanmu secara penuh, disimpan di sebuah brankas. Dan kuncinya hanya ada padaku." Ia melanjutkan, matanya berapi-api. "Jika ada yang mencoba macam-macam, aku akan pastikan tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup. Dan aku akan pastikan brankas itu terbuka dan surat itu sampai ke tangan yang tepat untuk menyeret kalian semua bersamaku." Kekacauan pecah. Pertemuan yang seharusnya menjadi pesta kemenangan mereka berubah menjadi medan perang verbal dan psikologis. Masing-masing bukti yang mereka bawa, niat jahat yang mereka sembunyikan, kini bertabrakan dengan sangat kacau. Tuduhan melayang di udara bagai peluru. Setiap kata adalah senjata yang ditujukan untuk menjatuhkan lawan. Mereka saling menunjuk, saling mengancam. Wajah-wajah yang tadinya penuh keserakahan, kini dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Pistol di tangan Bram tidak lagi terlihat sebagai ancaman mutlak, melainkan putus asa. Semua rencana rahasia mereka yang dirancang dengan presisi dan kecerdikan, kini runtuh di bawah beban intrik masing-masing. Tidak ada yang berhasil mengambil seluruh harta, karena setiap langkah yang diambil untuk mengkhianati yang lain telah diantisipasi atau ditanggapi dengan pengkhianatan yang lebih besar. Mereka terjebak dalam jaring laba-laba yang mereka tenun sendiri, saling menjerat dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Malam itu bukan hasil penipuan yang mereka panen, melainkan konsekuensi pahit dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Pintu ruangan itu yang tadinya tertutup rapat menyimpan rahasia, kini terasa seperti dinding penjara yang tak terlihat, mengurung mereka dalam drama kehancuran yang mereka ciptakan. Malam di Baghdad yang biasanya tenang, kini diliputi ketegangan yang menyesakan, bagai awan pekat yang menggantung di atas kota 1001 malam. Di sebuah sudut kota, di balik dinding-dinding yang menyembunyikan intrik, 4 sekawan penipu yang tadinya bersatu dalam keserakahan, kini saling berhadapan. Mata mereka menyala-nyala, dipenuhi tuduhan dan kecurigaan. Harta yang mereka kira akan menjadi milik mereka, kini menjelma bara api yang membakar persatuan rapuh mereka. Kau yang pasti telah menyembunyikannya," seru Malik. Suaranya parau menuduh Fatir, yang wajahnya memerah padam. "Omong kosong, justru kau yang lihai memainkan peran, Malik. Bukankah kau yang paling serakah di antara kita semua?" balas Fatir, menunjuk dengan jari gemetar ke arah Malik. Sementara itu, Zaid dan Kasim, 2 penipu lainnya, tidak tinggal diam. Mereka saling melontarkan argumen, membongkar rahasia-rahasia kecil, dan satu persatu kebohongan yang mereka bangun dengan susah payah mulai runtuh, tidak oleh tangan orang lain, melainkan oleh kehancuran internal mereka sendiri. Kekacauan itu mencapai puncaknya. Teriakan dan tuduhan melayang di udara, menciptakan simfoni kekacauan yang menarik perhatian khalayak yang kebetulan lewat. Perdebatan sengit itu secara tak sengaja justru mengungkap benang merah penipuan yang mereka rancang terhadap Abu Nawas. Setiap kalimat yang dilontarkan untuk menyerang sesama justru menjadi potongan-potongan teka-teki yang menyingkap rencana busuk mereka. Publik yang awalnya hanya ingin tahu, kini mulai memahami duduk perkaranya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebobrokan karakter para penipu itu terkuak, bukan karena investigasi tajam atau dakwaan, melainkan karena mereka gagal mengendalikan keserakahan dan ketakutan yang menggerogoti hati masing-masing.
Mereka mengira harta yang dijanjikan Abu Nawas itu nyata adanya, sebuah umpan empuk yang siap mereka santap. Namun, dalam gelapnya ambisi, mereka justru terjerat jaring intrik yang mereka rajut sendiri, saling mengkhianati dan menjatuhkan, hingga penipuan terhadap Abu Nawas terbongkar sepenuhnya, bukan oleh Abu Nawas sendiri, melainkan oleh perbuatan mereka satu sama lain. Di tengah hiruk-pikuk tuduhan dan pengakuan yang tak disengaja itu, suasana mendadak senyap. Bayangan familiar melangkah maju, membelah kerumunan yang terperangah. Abu Nawas dengan jubah sederhana dan senyum tipis tersungging di wajahnya, muncul bagaikan lentera di tengah kegelapan. Wajahnya memancarkan ketenangan, kontras dengan ekspresi panik dan malu yang kini menyelimuti keempat penipu itu. Ia tidak perlu berbicara banyak, keberadaannya saja sudah menjadi pernyataan. Ia berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Wahai sahabat-sahabatku, Abu Nawas memulai. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Tampaknya kalian telah berhasil memasak intrik kalian hingga matang sempurna. Senyumnya semakin melebar, namun kali ini ada semacam kesedihan dan pelajaran di dalamnya. Harta yang kalian incar itu, lanjutnya, menunjuk ke arah tempat di mana keempatnya terakhir kali mencari-cari, sesungguhnya hanyalah pancingan. Sebuah cermin yang kuletakkan di hadapan kalian untuk melihat seberapa jauh keserakahan dapat membutakan mata dan hati. Abu Nawas kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui rencana mereka sejak awal. Sejak awal mula, ia telah merasakan gelagat pengkhianatan dalam pandangan dan bisikan mereka. Namun, alih-alih langsung bertindak, ia memilih untuk mengamati, membiarkan benih-benih intrik itu tumbuh hingga mencapai puncaknya dan membongkar kebusukan mereka sendiri. Kecerdasan sejati, katanya lagi, memandang lurus ke mata para penipu yang kini menunduk penuh rasa malu, bukan hanya tentang merancang skema, tetapi juga tentang melihat lebih dalam, memahami motivasi tersembunyi, dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Keempat penipu itu, yang tadinya bersikeras dan saling mencela, kini terpukul mundur oleh fakta yang tak terbantahkan. Wajah mereka pucat pasi, tak mampu mengangkat kepala di hadapan umum yang kini menatap mereka dengan jijik dan ejekan. Reputasi mereka, yang selama ini dibangun di atas tipu muslihat dan janji palsu, hancur lebur di tangan mereka sendiri. Masyarakat yang awalnya terhibur oleh kisah kecerdikan Abu Nawas, kini merasakan pahitnya keadilan yang menimpa para penipu. Mereka telah mendapatkan pelajaran yang sangat pahit, bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah berhasil, terutama saat berhadapan dengan kecerdikan yang dibalut kearifan. Hukuman yang mereka terima jauh lebih berat daripada sekadar sanksi fisik. Mereka kehilangan kepercayaan, harga diri, dan tempat di tengah masyarakat yang dulunya mereka tipu. Beberapa hari kemudian, keempat penipu itu dijebloskan ke dalam penjara Baghdad, mendekam dalam sel gelap yang sempit, sebuah akhir yang menyedihkan bagi mereka yang memilih jalan khianat. Sebagian lagi mengatakan mereka diusir dari Baghdad, menjadi pengembara yang terbuang, membawa serta aib yang tak terhapuskan di setiap jejak langkah. Yang pasti, nama mereka menjadi bahan tertawaan dan cerita peringatan yang tak terlupakan di pasar-pasar Baghdad, sebuah kisah tentang kejatuhan akibat keserakahan yang membutakan. Sementara itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah yang mampu melihat lebih dalam dari sekadar rencana dan skema. Ia tidak hanya pandai memecahkan masalah, tetapi juga mampu memahami kompleksitas hati manusia, membiarkan keadilan terungkap dengan sendirinya melalui tabiat buruk para pelaku kejahatan. Kemenangannya bukanlah kemenangan yang diraih dengan paksaan atau kekerasan, melainkan kemenangan akal budi, kesabaran, dan hikmah yang senantiasa menuntunnya pada jalan kebenaran.